Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kang EN. Anak-anakku semuanya yang Pak Guru banggakan, yang Pak Guru sayangi, dimanapun anak-anak berada. Tentunya di rumah ataupun juga di perjalanan, tapi tetap sempat buka channel ini. Saksikan Kang EN dalam kisah para nabi. Nah, anak-anak, semoga kita semua saat ini dan seterusnya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, diberi keselamatan. Amin ya Rabbal alamin. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini Kang EN akan bercerita, berkisah tentang Nabi Ayub. Nah, Nabi Ayub. Siapakah Nabi Ayub? Anak-anak pernah dengar kisahnya? Pak Indro yakin dari sekian banyak anak-anak pasti ada yang sudah mengenal cerita ataupun kisah Nabi Ayub ini. Nah, anak-anak, Nabi Ayub dikisahkan tinggal di sebuah daerah yang namanya Hauran, di dekat sekitar Zordania dan Syria. Nah, Nabi Ayub ini dikenal sebagai nabi yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak kenikmatan anak-anak. Karena apa? Karena Nabi Ayub ini diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harta yang melimpah, kekayaan yang meruah. Yaitu apa di antaranya? Allah memberikan perkebunan yang sangat luas. Ini Allah memberikan kenikmatan berupa perkebunan yang sangat luasnya. Dan juga Allah memberikan hewan peliharaan, hewan ternak yang sangat banyak. Dan semuanya berhasil dikelola oleh Nabi Ayub ini. Allah memberikan keberhasilan yang sangat melimpah ruah. Sehingga harta kekayaan Nabi Ayub ini begitu banyaknya. Namun Nabi Ayub diberi kenikmatan yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apakah Nabi Ayub menjadi orang yang sombong? Menjadi nabi yang kikir? Yang medit bin bahil? Tidak. Nabi Ayub tetap menjadi orang yang dermawan. Bahkan dengan perkebunan yang sangat luas, perkebunan yang banyak, dan juga hewan-hewan yang ternak ini, Nabi Ayub banyak memperkerjakan. Banyak memperkerjakan orang. Mempekerjakan. Banyak mempekerjakan orang, merekrut banyak orang untuk diajak bekerja, mengurus ladang, mengurus perkebunannya, mengurus hewan-hewan ternaknya. Inilah kebaikan, kesolehan, dan kedermawannya Nabi Ayub. Bukanlah menjadi sombong atas nikmat karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Allah memberikan putra yang banyak, keluarga yang banyak kepada Nabi Ayub ini. Nah, namun di tengah perjalanan, ya, Nabi Ayub ini mengemban risalah, berdakwah, menyebarkan ajaran tauhid, mengajak orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika keimanan, kesabaran Nabi Ayub ini begitu tingginya, dan Allah sangat cinta kepada Nabi Ayub, Allah memberikan cobaan anak-anak. Allah memberikan cobaan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Idza ahabballahu qauman ibtalahu. Ketika Allah ini cinta, mencintai terhadap seseorang, terhadap suatu kaum, maka Allah akan memberikan cobaan.
Nah, termasuk Nabi Ayub, anak-anak. Allah juga menimpakan cobaan. Apa yang diberikan kepada Nabi Ayub? Yang pertama, Allah memberikan cobaan ladang perkebunan yang begitu luas, hasil yang begitu melimpah ruah, seketika diserang hama, sehingga semua pepohonan mati. Dan akhirnya tidak punya hasil dari perkebunannya. Namun begitu, bagaimana sikap Nabi Ayub menerima cobaan yang seperti itu? Nabi Ayub tetap bersabar. Nabi Ayub tetap bersyukur karena masih punya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak berhenti sampai di situ, anak-anak. Cobaan Allah ditambah lagi untuk menguji sejauh mana kesabaran Nabi Ayub dan sejauh mana kekuatan keimanan Nabi Ayub. Akhirnya semua binatang ternaknya juga mati karena diserang penyakit. Tidak ada satupun yang tersisa. Semuanya mati. Tapi lagi-lagi Nabi Ayub, karena Nabi yang terkenal sabar, Nabi Ayub pun tetap bersabar, bertawakal, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetap teguh imannya kepada Allah bahwa itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anak, kesabarannya begitu hebat Nabi Ayub itu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Tidak hanya itu, Nabi Ayub masih diuji lagi. Wah, sekarang ini anak-anak, cobaan yang terakhir ini, wah, cobaan yang sangat berat. Suatu ketika Nabi Ayub terbangun dari tidurnya, begitu kagetnya. Karena apa? Didapati seluruh tubuhnya, seluruh badan, tangan, kaki, kepala, bahkan semua rata di seluruh badannya, ini terdapat penyakit bisul yang sangat menjijikkan, tak sedap dipandang mata. Nah, tetapi bagaimana? Nabi Ayub tetap bersabar. Meskipun dalam keadaan yang seperti itu, seluruh tubuhnya ditumbuhi bisul yang tidak enak dipandang mata. Bahkan keluar cairan yang menyengat, bau tak sedap. Hingga semua masyarakat, orang-orang di sekitar menjauhinya. Bahkan sampai akhirnya orang-orang kampung yang tidak tahan terhadap kondisi Nabi Ayub ini, mereka mengusir Nabi Ayub untuk keluar dari kampung itu. Terpaksa bagaimana? Nabi Ayub pun mengajak istrinya untuk pergi dari kampung itu. Dengan ikhlas dan sabar, Nabi Ayub menerima cobaan yang seperti itu. Coba kalau kita sakit gigi sedikit aja, sudah banyak mengeluh. Apalagi, pusing, ya Allah, astagfirullah. Apalagi dikasih demam, kita sudah banyak mengeluh, sudah banyak sambat ya, sambat sama ibu, wah sudah banyak sambat kepada Allah Ta'ala. Tetapi Nabi Ayub tidak, tetap ikhlas menerimanya. Akhirnya Nabi Ayub pun mengasingkan diri. Tetapi Nabi Ayub punya istri yang sangat setia mendampinginya, yaitu yang namanya Rahmah. Istrinya ini senantiasa setia mendampingi, melayani Nabi Ayub yang sudah kondisinya seperti itu. Kira-kira kalau kita bagaimana ya? Gak tahu dah ya. Ini mungkin sudah gak tahan, sudah ditinggalkan. Karena kondisinya begitu sangat memilukan. Tapi bagaimana?
Akhirnya Nabi Ayub ini menderita penyakit seperti itu selama kurang lebih 18 tahun. Anak-anak coba bayangkan. Sakit sekujur tubuh. Hampir semuanya busuk. Ini 18 tahun. Sampai merasa Nabi Ayub ini kepayahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita diberi pusing sekejap saja, wah sudah, Masya Allah. Apalagi diberi sakit, apa misalkan, tangannya kena pisau, wah sudah banyak mengeluh. Nah, akhirnya apa? Nabi Ayub mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Anbiya ayat yang ke-83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idznada rabbahu anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahim. Wa ayyuba, dan ingatlah pada kisah Nabi Ayub. Idznada, ketika Nabi Nuh ini mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berseru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anni masaniyad-dur. Anni, sesungguhnya aku ya Allah, masaniyad-dur, tertimpa penyakit yang parah. Tertimpa musibah yang amat parah. Wa anta arhamur rahim, dan engkau adalah zat yang maha pengasih bagi orang-orang yang selantiasa memohon mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ayub memohon belas kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena apa? Sudah merasa kepayahan berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Sekiranya itu penyakit belum membawa tingkat keberatan yang amat untuk beribadah, Nabi Ayub masih ikhlas menjalani dan bersabar. Tetapi tidak rela diberi sakit karena apa? Mengganggu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah berfirman pada ayat yang ke-84. Bagaimana? Fastajabna lahu fakashafna ma fihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidi. Akhirnya seruan Nabi Ayub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fastajabnalah, maka Allah mengabulkan permintaan, seruan, aduan yang disampaikan Nabi Ayub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakashafna ma fihi min durrin, maka Allah singkap, Allah bersihkan, Allah hilangkan derita dari apa yang ada pada Nabi Ayub. Nah, akhirnya apa? Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Dari derita yang sudah payah seperti itu, akhirnya Allah juga mewahyukan pada ayat yang selanjutnya. Apa? Urkut birijlik hada muktasalun baritun wa syarabun. Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk menghentakkan, menginjakkan kakinya. Urkut, hentakkan birijlik, dengan kakimu, wahai Ayub. Nah, apa yang terjadi setelah Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke tanah? Dari bekas hentakan kaki Nabi Ayub keluarlah air. Semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Allah mengatakan, hada mukhtasalun baridun. Ini air yang sejuk, air yang dingin untuk mandi, wasyarobun, dan untuk minum. Jadi Nabi Ayub disuruh mandi, membersihkan tubuhnya dengan air yang mengalir itu. Dan juga
Allah menyuruh agar Nabi Ayub ini minum dari air tersebut. Dan apa yang terjadi? Masya Allah, luar biasa keajaiban, mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika sekujur tubuh, luka yang ada di tubuh Nabi Ayub hilang sirna. Kembali tubuhnya bersih, wajahnya bersinar. Kembali seperti sedia kala ketika Nabi Ayub masih muda. Nah, akhirnya anak-anak, suatu ketika istrinya Rahmah datang dari tempat kerjanya. Nah, Siti Rahmah ini bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Karena apa? Karena sudah dihimpit kekayaannya yang habis. Sehingga untuk menghidupi dirinya dan Nabi Ayub, rela Rahmah istri Nabi Ayub ini menjadi pembantu di rumah tangga. Akhirnya ketika pulang dan menjumpai Nabi Ayub di kamarnya, sampai-sampai istrinya ini tidak mengenali. Wahai lelaki, siapakah gerangan? Apakah engkau melihat suamiku yang berbaring di atas kasur? Mendengar pertanyaan seperti itu, Nabi Ayub pun memalingkan wajah, menghadapkan wajahnya ke Rahmah. Hai Rahmah, inilah aku Ayub suamimu. Masya Allah, apakah engkau benar-benar Ayub suamiku? Tanya Rahmah. Iya benar istriku, akulah Ayub suamimu. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Engkau telah kembalikan suamiku seperti ini. Akhirnya apa? Allah memberikan gembira kepada Nabi Ayub karena apa? Disembuhkan dari penyakit yang selama 18 tahun dideritanya ini. Dan tidak hanya itu pula, atas kesabaran, ketaatan Nabi Ayub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dalam kondisi sakit tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mengembalikan seluruh kekayaannya, bahkan berlipat-lipat. Perkebunannya yang dulu dimiliki sekarang semakin luas dan berlipat. Hasilnya pun juga semakin melimpah ruah. Begitu juga hewan-hewan ternaknya, semuanya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilipat gandakan jumlahnya. Bahkan tidak hanya itu, Allah wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan minna wa dzikra liulil albab. Dan Allah mengaruniakan putra, wa wahabna lahu ahlahu. Allah memberikan putra, anak-anak, keturunan, dan bahkan putra-putranya pun yang sudah meninggal dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga putra Nabi Ayub ini bertambah banyak. Rahmatan, ini adalah sebagai rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ayub atas kesabaran dan keikhlasannya dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kisah yang terjadi pada diri Nabi Ayub ini, wa dzikra liulil albab, adalah sebagai petunjuk, sebagai pengingat kepada orang-orang yang mau berpikir. Nah, inilah anak-anak sepenggal cerita, sepenggal kisah Nabi Ayub yang bisa Pak Endro atau Kang En ceritakan. Semoga ada manfaatnya. Namun sebelumnya kita akhiri cerita ini, apa yang bisa kita petik hikmah dari kisah ini? Yang pertama, bahwa ketika kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kunci kita bisa menghadapi adalah dengan sabar, hati ikhlas, tawakal,
dan senantiasa kita harus berikhtiar dan tetap bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan yang mana bahwa kita harus ketahui di dalam kesusahan, di dalam musibah, pastilah ada kemudahan. Inna ma'ala usri yusra. Setiap ada kesulitan, pastilah ada kemudahan. Dan kunci utama yang terakhir, tetap kita harus istiqomah dalam keimanan. Inilah kunci bagaimana kita bisa menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya Allah akan memberikan kegembiraan kita. Karena apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa atarna bihi naq'a, fa wasaqna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi laqanud, wa innahu ala dzalika lasyahid, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Shadaqallahu